Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar Pak Janwir bisa hafal, suaranya masih gak kompak. Cabe sih cabe, ketoprak sih ketoprak, rame sih rame, tapi gak kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basic kota santri, basic karib remaja cinta masjid, karib takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati, janganlah sampai engkau mati kecuali dalam keadaan bersujud, beriman, bersujud. Kalau bisa sedang tahajud, nyawa dicabut oleh Allah. Maka berpuji syukur kita pada kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini, nikmat iman sehingga kita kuat untuk hadir ke sini. Hari ini bukan kita kemari karena tahun baru, malam tahun baru, bukan. Karena hari ini hari libur. Kalau kita sebut hari ini acara tahun baru, kemudian kita mengadang acara lagi, akan ada yang bilang bid'ah. Maka kita datang ke sini karena hari libur. Ya, orang hari liburnya di luar, kita lihat hari liburnya di masjid. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena orang Kristen sendiri tidak percaya dan tidak yakin bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Orang Kristen sendiri tidak percaya. Dan orang Kristen sendiri, terutama saksi Yehova, mengatakan tidak mungkin tahun baru itu 1 Januari. Harus diulang kembali. Salah. Bahkan Paus Benedictus juga sudah menyatakan keraguan dia bahwa perayaan Kristen itu tidak sesuai dengan tanggal-tanggal yang seharusnya. Ini adalah kisah yang akan saya sampaikan adalah nubuat. Tentang nubuat itu artinya ramalan. Ramalan di kitab suci, yang kitab suci yang mengatakan tentang sesuatu. Misalnya nubuat tentang kedatangan Isa alaihissalam, nubuat tentang kedatangan orang-orang terdahulu. Juga apakah ada nubuat kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Bible? Ya. Ini adalah gambar, kayaknya agak miring, yang wanita nggak bisa lihat, katanya diginikan sedikit. Ini adalah gambar-gambar Muhammad, Rasulullah SAW Muhammad yang kemudian dipermainkan, tapi kita akan lihat nanti. Ya, jadi pada awalnya adalah kita akan bicara masalah nubuat akan datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita temukan justru di Biblenya orang Kristen. Ya. Maka kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab-kitab terdahulu. Mula-mula diturunkan Taurat kepada Musa alaihissalam, yang kemudian dirubah menjadi Talmud, kemudian menurunkan Bible Barnabas dan Bible orang Kristen yang sekarang yang dia katakan Injil, tapi sebetulnya Injilnya sudah tidak ada lagi di dalam sana. Dan terakhir diturunkanlah Zabur sebelumnya dan Al-Quran. Ya. Nah, kemudian Allah
menurunkan Alkitab Taurat kepada Musa awalnya, lalu disusul dengan kitab-kitab yang lain kepada Isa. Ini disebut masa-masa penuh mujizat. Masa-masa penuh mujizat, di mana Musa bisa membelah laut, Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati dan sebagainya. Kemudian maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang menulis Alkitab. Ada orang menulis Alkitab menurut Al-Quran ayat 79. Kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri, lalu dia katakan ini dari Allah. Jadi orang Yahudi maupun orang Nasrani telah merubah kitab sucinya dengan tangannya sendiri, kemudian mengatakan ini datang dari Allah. Kemudian ini suratnya, ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembunyikan, ya. Mereka menyembunyikan apa yang telah kami berikan kepada mereka, keterangan yang jelas. Kemudian mereka menggantinya sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Kita mulai dari Al-Quran dulu. Semuanya orang-orang yang menyembunyikan, orang kafir itu menyembunyikan Alkitab, walaupun mereka sesungguhnya tahu bahwa isinya bukan itu, bahwa itu sudah dirubah, mereka tahu. Contohnya di tahun 60 kita akan menemukan kalimat pada imamat 11 ayat 7 bahwa babi itu haram. Tapi karena dia suka makan babi, maka pada Bible selanjutnya digantilah kalimat kitab suci diganti menjadi babi hutan. Kemudian sekarang masih babi hutan namanya, tapi oleh saksi Yehova dikembalikan lagi namanya kitab terjemahan dunia baru, babi menjadi haram. Jadi ada orang yang berani mengganti Alkitabnya, mereka tahu tapi mereka tetap berdusta. Dan orang-orang kafir itu seperti orang bisu, tuli, buta, percuma mengajak mereka, kecuali kalau mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita doakan supaya mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengatakan bahwa Yesus Isa alaihissalam diangkat menjadi Tuhan. Memang betul, ternyata Yesus itu diangkat menjadi Tuhan pada masa Konsili Nicea tahun 325 Masehi di Istanbul, Turki. Isa alaihissalam dilantik menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi di Istanbul, Turki, ya, melalui Konsili Nicea. Sedangkan kemudian Rohul Kudus itu Malaikat Jibril, sebetulnya nama di bahasa Inggrisnya bukan Roh Kudus. Dia ambil dari Rohul Kudus kita, dia terjemahan ke dari bahasa Inggris mereka. Roh Kudus diangkat menjadi Tuhan, yaitu Malaikat Jibril diangkat menjadi Tuhan pada tahun 380 Masehi melalui Konsilia Konstantinopel. Ini sejarah, bukan cerita dari mulut ke mulut. Nah, walaupun mereka tahu seperti itu, tapi mereka tetap berusaha membujuk kita agar menjadi musyrik. Mereka sebetulnya sedang menunggu Rasul setelah Isa. Setelah Yesus wafat, memang ada di Bible dikatakan kami menunggu Nabi yang akan datang. Kami menunggu Nabi yang akan datang. Tapi ketika Rasul itu datang, Muhammad SAW, kenapa mereka justru membencinya? Itu pertanyaan yang bisa kita pahami belakangan kalau kita mengerti perjalanannya. Kenapa seharusnya Rasul yang ditunggu-tunggu oleh mereka memang menunggu di Bible datangnya Nabi yang akan datang, tapi ketika Rasulullah Muhammad SAW datang, mereka justru menolak Rasulullah, bahkan benci sekali. Dan mengapa ini? Ya. Kemudian inilah kitab Bible. Mungkin sebagian adik-adik karib pernah melihat apa itu kitab Bible, karena sering saya ulang. Memang perlu memori kita diingat kembali, sebab sebagian orang Kristen tidak mengetahui apa itu Bible. Mereka bahkan, saya memiliki banyak perawat saya, kalau saya tanyakan apa beda perjanjian lama perjanjian baru, tidak tahu. Padahal itu sangat mendasar. Maka kita sebagai Muslim, kalau bisa lebih tahu dari mereka, kita usahakan mereka masuk Islam, ya.
Inilah yang disebut Bible. Bible ini terdiri dari dua bagian. Yang tebal ini adalah Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Ya, banyaknya berapa? 39 buku. 39 buku. Ya. Apa isinya? Isinya adalah tentang nabi-nabi sebelum Yesus lahir. Sebelum Isa alaihissalam lahir, turunlah kitab-kitab yang namanya Perjanjian Lama, kisah nabi-nabi sebelum Isa alaihissalam yang mereka daulat sebagai Yesus lahir, kisah dari Adam, Taurat, Zabur, dan kitab para nabi. Ya. Kemudian ada juga sebelahnya lagi lebih tipis, mungkin sekitar sepertiganya, itu adalah kitab Perjanjian Baru. Ya, kitab Perjanjian Baru yang terbagi dua bagian. 4 buku 160 halaman adalah kisah Yesus dari lahir sampai tidak ada, sampai meninggal atau terbang ke langit atau dikubur, entah berantah ceritanya. Tapi mulai 4 buku ini dari Yesus lahir sampai Yesus tidak ada, hanya 4 buku. Ya. Sedangkan selebihnya adalah kitab surat-surat para murid Yesus membuat surat-surat. Nah, itulah yang kemudian menjadi kitab suci. Nah, karena yang sebelumnya ini sebelum Yesus lahir dan yang ini setelah Yesus meninggal tidak ada, maka ini kita singkirkan. Maka inilah yang disebut hanya 4 ini, ya, yang disebut dengan Injil. Ya, Injil di mana Yesus lahir sampai Yesus tidak ada, berakhir kisahnya. Ya. Kita lihat di sini Yesus. Nah, kemudian hanya dari sekian banyak ini adalah kisah Yesus masih ada sampai dia tidak ada. Ya, sayang di sini hilang gambarnya sebagian. Sedang di sebelah. Tapi menurut suatu pertemuan di Amerika Serikat yang namanya Yesus Seminar yang dihadiri oleh ustadz mereka, ya, para pendeta dan uskup, maka ternyata hanya 18% dari semua kitab yang hanya 160 halaman ini yang betul-betul diyakini perkataan Yesus. Jadi perkataan Yesus tinggal 7 lembar dari seluruh ketebalan Alkitab. Apa itu isinya? Hukum kisos, mata ganti mata, pecut ganti pecut, mereka tidak pakai. Yesus disunat, mereka tidak pakai. Yesus dikafan, mereka tidak pakai. Wanita harus pakai kerudung apabila beribadah, mereka tidak pakai. Dalam Bible dikatakan wanita harus berkerudung apabila dia beribadah. Ada dalam Bible. Nah, sedang sisanya di belakang sini, seluruhnya ini, ya, adalah surat-surat dari murid Yesus setelah Yesusnya meninggal yang dikirimkan ke kota-kota tertentu dan kemudian tiba-tiba menjadi Bible. Perubahan kitab ahli kitab ini tentu kita semua yakin yang dimaksud ahli kitab adalah apa yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Kalau bukan kepada Isa alaihissalam, ya harusnya bukan Injil. Kalau bukan kepada Isa alaihissalam, berarti bukan Injil. Ternyata Injil hanya 7 lembar dari seluruh buku tadi, tebal tadi, dan ternyata pun tidak di bagian-bagian yang tidak mereka pakai. Perintah puasa, perintah salat, perintah sedekah. Ya. Kemudian kita lihat sekarang pengenalan terhadap Bible. Saya rasa perlu diulang karena tidak semuanya pernah ikut dari awal. Sesudah keempat Injil yang 4 lembar tadi, 4 buku tadi, maka yang 4 buku tadi disebut Injil sinopsis 3 buah dan 1 Injil teologis. Maka semuanya itu adalah surat-surat yang dibuat murid-murid Yesus kepada suatu kota. Ada jemaah di Tesalonia, dikirim surat oleh Petrus misalnya. Petrus mengirim surat, Paulus mengirim surat kepada suatu kota, suatu jemaat di suatu kota. Nah, surat-surat itu dikumpulkan dan tiba-tiba menjadi Bible. Ini dia contohnya. Kita lihat surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Surat Petrus yang pertama. Surat Yohanes yang pertama. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Surat Paulus kedua dalam Tesalonika untuk jemaat di Tesalonika. Surat Yohanes yang kedua. Semua hanya surat dari murid untuk suatu jemaat, bukan keperkataan Tuhan. Apakah bisa dikatakan kitab suci? Sulit, ya, sulit sekali. Kemudian kita lihat masih ada 19 surat di sana. Ini surat Yudas, surat Yohanes,
surat kepada orang Ibrani, surat Paulus kepada orang-orang Filemon, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Roma, dan Wahyu, kitab Wahyu oleh Yohanes, surat Wahyu oleh Yohanes. Jadi bayangannya semisal almarhum Buya Hamka sekarang sudah meninggal, pernah bikin surat-suratnya dikumpulin karena Buya Hamka begitu alimnya. Tiba-tiba surat Buya Hamka menjadi surat-surat kitab suci. Kalau kita bikin ekstremnya seperti itu kira-kira, luar biasa kan? Satu surat-surat dari Ustaz 1000 umat, apa namanya? Zaidin MZ yang sudah almarhum. Surat-suratnya ada dikumpulin, tahu-tahu jadi kitab suci. Ya, jadi betul-betul aneh. Agama ini memang agama yang agak aneh. Rasulullah kemudian karena sudah dirusak, kitab itu sudah dirusak, maka Rasulullah diperintahkan untuk membawa Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan? Al-Quran, nama Al-Quran, maka Al-Furqan nama lain dari Al-Quran. Apa namanya? Pembeda, ya. Itu untuk membedakan mana yang kamu sembunyikan dan mana yang kamu biarkan. Ya, Rasulullah disuruh menunjukkan mana yang masih mereka biarkan dan mana yang masih mereka sembunyikan, baik di Taurat maupun di Injil. Sebetulnya nama Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kedatangannya sudah ada, sudah mereka kenal. Ya, dalam Al-Quran dikatakan sebetulnya mereka tuh sudah kenal betul dengan Rasulullah Muhammad, sudah tahu mereka. Ya, mereka mengenal Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, kenal banget bahwa Muhammad itu memang seorang rasul, mereka kenal betul. Padahal mereka menolak, tapi kenapa? Karena mereka yakin kebenaran Rasulullah. Berapa kasus yakin. Pendeta-pendeta yang membaca Al-Quran umumnya beralih ke Islam. Kemudian mereka yakin, tetapi mereka menolak juga Rasulullah. Kenapa? Ya, pertanyaannya kok mereka masih menolak? Ya, 2 kali kita tanya kenapa terus ya? Kenapa pada bengong begini? Jemaah, jemaah, ya semangat. Mari remaja cinta masjid. Basic. Bintaro. Alhamdulillah. Maka ini sebabnya. Sebabnya ini. Ya kita perhatikan. Kita banyak yang nggak tahu kenapa mereka menolak Muhammad. Ini sebabnya. Adam menurunkan Idris. Idris hafalkan ya urut nabi-nabi kita ya. Mula-mula Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim alaihissalam yang bersaudara sepupu dengan Lut, Nabi Lut. Ibrahim punya anak 2, Ishak dan Ismail, turun ke Yakub. Ya, Yakub turun. Yakub ini suatu saat orang hebat sekali bisa mengalahkan Tuhan, berkelahi, maka dia diberi nama Bani Israel. Dan ujung-ujungnya semua rasul dari Bani Israel. Karena waktu itu Bani Israel sangat dicintai oleh Allah. Bani Israel saat itu sangat dicintai oleh Allah. Maka pada saat kembali ke Isa, setelah Isa tidak ada, mereka menunggu-nunggu nabi berikutnya. Berharap-harap ada nabi berikutnya, tetapi maunya dari Bani Israel. Anak Ibrahim ada 2, Ishak dan Ismail. Ismail orang Arab. Tahu-tahu Rasulullah SAW Muhammad lahir dari Bani Ismail. Itu kenapa mereka menolaknya. Ya? Israel sangat bangga dengan kesukuan dia, karena dia percaya bahwa Yakub pernah berkelahi dengan Tuhan Allah. Manusia Yakub berkelahi dengan Allah. Ini kitab suci bergambar ya, bukan saya yang gambar. Kitab suci ada di toko-toko, tapi umumnya sudah ditarik dari peredaran. Nah ini bunyinya. Lalu kata orang itu, engkau tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan engkau menang. Dari Bible mengatakan bahwa orang Israel berkelahi sama Tuhan, Tuhannya kalah.
Kalau begitu jangan Muhammad dong, harusnya Nabi kita orang Israel. Nah ini kemudian kalau ini menggunakan bahasa-bahasa orang-orang apa? Bahasa-bahasa Bible ya. Adam, Idris, Noah, Hud, Soleh. Jadi jangan senang ya sama Noah. Noah itu bahasa Bible. Abraham, Lot, Ishak, Ismail, terus Solomon, Elia, Eliasa, Jonah, Zakaria, John, Yakub ini kemudian menjadi Bani Israel, turun ke Yesus, mengharap-harap setelah Yesus nggak ada nabi berikutnya dari Bani Israel, karena Bani Israel begitu hebat bisa mengalahkan Tuhan berkelahi, tahu-tahu malah turunnya ke orang Arab. Itu kenapa mereka sangat menolak Rasulullah, maunya darah Israel. Orang Yahudi sangat cinta, bangga dengan kesukaan dia ya. Lalu mereka jengkel. Saking jengkelnya mereka membuat gambar-gambar yang menghina Rasulullah. Gambar-gambar ini umumnya mungkin sudah pada pernah lihat ya. Mudah-mudahan belum. Ya, ini penghinaan terhadap Rasulullah ya. Ini juga ini kalau digambar lebih luas ya, kejam gambarnya ya. Kemudian ini Rasulullah katanya Islam violent, how dare you katanya. Tapi lawannya itu malah pendeta. Lihat Muhammad come with lihat mountain gunung datang dengan Muhammad, kata si pendeta ini. Jadi jelas dia mengusir orang Islam. Ya, apa gunungnya gunung tengkorak. Seakan-akan Rasulullah itu membawa kekejaman. Itu disiarkan seakan-akan Rasulullah itu kejam. Ya. Kemudian tadi yang dimaksudnya Rasulullah itu. Kemudian dia mengatakan inilah profet, nah, seorang Rasul Muhammad seperti ini. Ya. Seorang pedofilia. Terlalu sekali. Kemudian dia juga membuat seperti ini. Ya, ditertawakan beramai-ramai dan anehnya kita marah. Anehnya kita marah. Rasulullah digambar, tiba-tiba kita marah. Itu yang dia tunggu-tunggu. Begitu kita marah, kita demonstrasi, langsung disorot. Biar Islam lucu, sama kartun aja marah katanya. Ya, jadi kita jangan cepat marah. Kenapa kita tidak perlu marah? Karena ini tujuan akhir dari Yahudi Israel. Teknik dia mengadu domba umat Islam, membuat kita turun ke jalan, membuat kita seakan-akan perusuh, kemudian dia bisa menguasai dunia. Ini cita-cita orang Israel, menguasai Al-Aqsa, kalau bisa menguasai Ka'bah dan seluruh pusat-pusat agama Islam. Nah, lalu mereka membuat gambar menghina Rasulullah seperti ini. Seorang Rasul di mana dia menyimpan wanita di ketiaknya. Ya. Padahal ada, kalau buka YouTube ya, buka USTJJ, di sana ada kisah keluarga Rasulullah. Di sana ada kisah keluarga Rasulullah. Ternyata Rasulullah juga monogami selama 28 tahun. Poligaminya hanya 5 tahun. Tidak berkeluarga secara biologis sebanyak 3 tahun. Jadi itu tidak pernah mereka bicarakan ya. Begini penghinaannya. Terus apakah kita boleh marah? Apakah kita perlu marah dengan ini? Kita tidak perlu marah dengan penghinaan terhadap Rasulullah, karena sesungguhnya ya, gambar wajah Rasulullah tidak pernah boleh digambar. Wajah Rasulullah satu-satunya Rasul yang tidak boleh digambar. Akhirnya tidak ada orang yang tahu wajah Rasulullah. Pasti mereka tidak tahu, dan ini cuma karangan. Kalau karangan biarkan saja. Misalnya dia gambar kambing, tulis ini Ustadz JJ, ini Dr. Taufik, ya biarkan saja. Dia salah gambar, padahal yang dimaksud orangnya ganteng kan? Barangkali. Mudah-mudahan amin rabbil alamin. Ya. Kemudian kita nggak perlu marah ya. Kalau ada gitu-gitu jangan mulai terpancing, karena dia bodoh betul sebetulnya. Dia belum pernah lihat Muhammad, dia gambar Muhammad jelek-jelek, kemudian dia katakan itu Muhammad. Dia tunggu kita marah, kita turun ke jalan, langsung wartawannya sorot kita. Lihat mereka pengamuk umat muslim itu. Ya, yang mereka. Walaupun mereka sangat membenci Rasulullah, anehnya tidak mampu menyembunyikan nubuat tentang kedatangan Rasulullah. Semampu-mampunya, sebenci-bencinya mereka kepada Rasulullah, tetap saja mereka tidak bisa menyembunyikan dalam kitab Bible-nya itu
kedatangan tanda-tanda kedatangan seorang rasul yang mereka tunggu-tunggu, yaitu ciri-cirinya persis seperti ciri-ciri Rasulullah. Ini adalah kembali ini kitab Bible. Sebetulnya Bible tidak boleh disebut Alkitab, ya, mereka membuatnya sendiri. Membuat tentang kedatangannya Rasulullah Muhammad SAW dalam Gospel atau Bible, Injil kanonika atau Bible kanonika. Pertama Matius 21 ayat 23. Allah dulu mencintai Bani Israel. Allah dulu mencintai Bani Israel. Berapa kali Bani Israel mengkhianati Allah? Zaman Musa, zaman Daud, zaman Sulaiman. Bahkan dalam kitab suci mereka, Sulaiman pada akhir hayatnya menjadi penyembah berhala. Berapa kali Sulaiman itu pun orang Israel. Berapa kali mereka melakukan kejahatan kepada Allah. Maka Allah menyatakan bahwa umat Israel yang aku sayang itu, menurut Bible, akan saya ganti dengan umat lain. Menurut Matius 21, akan aku ganti dengan umat yang lain, ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa bangsa itu? Orang Islam. Allahu Akbar. Sebab tidak ada lagi Nabi setelah Isa. Mereka menunggu Nabi, ternyata yang ada hanya Muhammad. Berarti kitab ini hanya untuk Muhammad. Kemudian Ulangan 32:21. Bani Israel akan digantikan oleh bangsa lain yang dahulu mereka anggap bebal. Zaman dahulu orang Arab dianggap orang-orang yang bebal, orang yang bodoh. Di zaman itu orang Arab dianggap orang-orang bodoh. Maka dikatakan akan aku ganti, aku marah dengan kelakuan kalian, katanya. Mereka membatalkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Dia angkat Yesus jadi Tuhan, malaikat Jibril jadi Tuhan. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Mereka angkat bangsa yang mereka anggap tadinya bebal menjadi pengganti mereka, ya. Kemudian Yesaya 21, Allah membangkitkan bangsa Arab. Ini jelas sekali. Sudah beralih, yang tadi kira-kira sudah diganti, sekarang jelas bangsa itu bangsa Arab. Bangsa Arab apa betul? Apakah karangan saja? Kita ini ada Bible, ya, Yesaya 21:13-14, ucapan ilahi terhadap Arabia. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam. Hai khalifah-khalifah orang Dedan, hai penduduk tanah Teman, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Orang Arab disuruh bangun, karena orang Israel akan diganti dengan bangsa Arab. Tapi kenyataan sekarang terbukti Israel minoritas. Bangsa agama Islam sekarang dari 7 miliar penduduk bumi, umat Islam sudah menempati 2,2 miliar. Orang Kristen yang tadinya di atas kita, sekarang Kristen tambah Protestan, digabung dua-duanya masih 2 miliar. Sekarang sudah di bawah kita. Jadi kita harus tahan terus, kita tingkatkan takwa kita, jangan tergoda sama gaya-gaya mereka. Kita tingkatkan sehingga bisa mencapai seluruh dunia. 7 miliarnya menjadi umat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian Yesus menjanjikan, Yesus ini kalau mereka anggap Nabi Isa, Yesus menjanjikan akan datang penghibur yang lain yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Pada Bible ini sering diganti-ganti. Ada version-version. Pada versi sebelumnya, ya, American version, sebetulnya dia menggunakan ada tulisan bahasa Aramaiknya. Penghibur itu bahasa Aramaiknya adalah Muhammaddin. Muhammaddin. Ya, saya pernah lihat Bible-nya disebut Muhammaddin. Kemudian Bible itu hilang. Ya. Penghibur yang lain atau Muhammaddin yang lain. Nah, ini adalah Bible. Yesus menjanjikan Muhammaddin yang lain. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, aku akan minta kepada Bapa, maksudnya Allah, ya. Aku akan minta kepada Allah, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Muhammaddin yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Sekarang nama Muhammaddin hilang dari Bible. Kemudian
pada Yohanes 16:7, penghibur atau penolong atau Muhammad itu akan datang setelah kepergian Yesus. Jadi kata Yesus, kalau saya nggak pergi, dia nggak datang. Jadi saya harus pergi. Ya. Berkata Yesus, menurut Bible, ini cerita Bible, bukan omongan saya ya. Dan juga kebenaran kisah-kisah Israel lihat, bukan kita imani, tapi kita mengenal bahwa di Bible sendiri bilang begini gitu. Ya, kita Bible tidak boleh kita imani, tapi kita mengenal bahwa di Bible sendiri dibilang begini. Kenapa mereka tidak baca gitu ya? Yohanes, penghibur penolong itu akan datang setelah kepergian Yesus. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku akan minta Bapa untuk datang mengganti yang baru untuk menemanimu selama-lamanya. Kemudian, Yohanes 16:13 yang hanya orang yang akan datang itu hanya menyampaikan apa yang ia dengar firman dari Allah tanpa ada tambahan dari mulut dia. Jadi dalam Al-Quran yang disampaikan Muhammad tidak ada berkata Muhammad berkata Allah bahwa ya ayyuhallazina amanu, tidak ada. Al-Quran hanya berisi ya ayyuhallazina amanu. Tidak ada dalam Al-Quran kita temukan kata-kata Allah berkata Allah ya ayyuhallazina amanu, tidak ada dalam Al-Quran ya. Jadi orang itu hanya menyampaikan, ditaruh di lidah Muhammad menyampaikannya tanpa menambahkan dengan kola. Ya, kalau ada kola, misalnya kalau kitab suci lain berkata Yesus bahwa, berkata Buddha Gautama bahwa, berkata siapa bahwa. Tapi ini tidak ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhal kafirun, ya bani Adam, ya ayyuhan nas. Tidak ada kata-kata Allah, ya ayyuhan nas. Ya. Jadi betul-betul apa yang didengarnya itulah yang akan disampaikannya. Dan dia mengetahui hal-hal yang akan datang. Dia menyampaikan hal-hal yang akan datang. Apa yang akan datang di Al-Quran? Banyak hal-hal di Al-Quran tentang hal-hal yang akan datang, yaitu pada surah-surah mutasyabihat. Pada surah mutasyabihat banyak ditemukan ilmu pengetahuan modern. Contohnya, langit itu memiliki jalan-jalan. Dulu orang mentertawakan, mana ada di langit jalan-jalan. Bulan itu berjalan di garis edarnya. Kalau dia salah jalan, maka akan berbenturan dan terjadi kiamat. Gunung itu dipasak bagai paku. Itu ditertawakan. Sekarang orang tahu bahwa gunung itu berakar yang menjaga lempengan bumi agar tidak bergeser. Ya. Ada laut yang dipisahkan oleh batas yang tidak jelas. Dulu ditertawakan, sekarang ketemu. Itu surah-surah mutasyabihat yang mengetahui persis seperti apa yang dikatakan di Bible. Kemudian akan datang dari Paran, orang itu akan datang dari Paran, pegunungan Kedar di Arab Saudi bersama pasukan sucinya, yaitu pasukan Sabidullah. Ya. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang di tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus, orang-orang fisabilillah. Ya. Dan apa itu gunung Paran? Ini gunung Kedar itu memang dari Arab. Ya, ini peta di Bible, bukan peta kita. Setiap kita membeli Bible, halaman terakhirnya ada peta. Ini petanya. Dari sinilah datangnya rasul tersebut dari Arab Saudi. Kemudian Nabi itu akan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Apa kalimatnya? Pada surat apa? Aku tidak bisa membaca. Surat? Siapa yang tahu? Cuci tangan cepat-cepat. Berhadiah. Cuci tangan. Apa? Al-alaq, tandain, dapat hadiah. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqah. Ya. Iqra kata Allah. Baca. Ya. Surat Iqra adalah surat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah, di mana malaikat memeluk Rasulullah kencang-kencang. Kemudian bacalah. Rasulullah saya tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Dikencengin lagi, bacalah. Saya tidak bisa membaca, dikencengin lagi, bacalah. Apa yang harus aku baca? Ya, itu ada di Bible. Ya. Ini Bible Yesaya 29 ayat 12. Saya tidak berani ketik, saya foto. Kenapa saya ketik?
nanti dibilang si Ustaz Jujurnya ngarang-ngarang, ya. Tapi kalau gini kita lihat sendiri, memang di Bible, gitu ya. Kitab itu berkata, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, ya, sayangnya tidak dapat, ini hilang sebagiannya. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan bacalah, baiklah baca ini, maka ia akan mengatakan aku tidak bisa membaca. Itu ciri-ciri khas yang paling khas dari Rasulullah. Ya. Ciri-ciri lain dari Rasulullah apa? Semua kitab suci. Suatu saat saya mencoba diri saya sendiri. Ya. Saya mencoba diri saya sendiri. Apakah saya Islam keturunan atau saya Islam? Apakah Islam itu benar atau Islam itu betul-betul bagus sehingga saya Islam? Atau karena orang tua Islam maka saya menjadi Islam? Ya. Maka pernah saya coba. Saya anggap saya tidak beragama. Misalnya seandainya saya tidak beragama, saya beli semua kitab suci. Kitab yang kitab suci saya beli, Bible sampai 9 macam di rumah saya ada, Taurat, kitab-kitab Hindu, Buddha, saya baca. Apa yang terjadi? Semakin lama Al-Quran semakin bersinar, semakin bercahaya. Sedang kitab lain menjadi cerita. Tentu saja cerita, karena kata-katanya selalu diawali dengan berkata Yesus, berkata Buddha. Kalau berkata seseorang artinya itu cerita. Tapi Al-Quran bukan cerita. Al-Quran tidak ada qala Allah. Apabila ada qala Allah menjadi turun menjadi hadis apa namanya? Siapa tahu? Hadis apa? Hadis qudsi, tandain lagi tuh. Ya. Kalau ada qala Allah namanya hadis qudsi. Jadi tidak masuk Al-Quran, bukan kitab suci. Begitu ketatnya kita, ya. Nah, katanya apabila orang itu disuruh membaca, dia katakan, aku tidak bisa membaca. Waktunya sudah mau habis, aku tidak bisa membaca. Itu ciri-ciri khas Muhammad. Apalagi ciri-ciri khas Muhammad, Rasulullah SAW, satu-satunya kitab suci yang diawali dengan kata-kata apa? Bismillah, dengan nama Allah. Buka Bible. Adakah kata-kata diawali dengan nama Allah? Dengan nama Bapa? Tidak ada. Buka kitab Hindu, Buddha, Konghucu, semua kitab buka. Tidak ada yang diawali dengan nama Tuhanku yang Maha Besar. Tidak ada. Hanya Al-Quran mengatakan dengan nama Allah. Apakah benar? Kita lihat di Bible. Tujuan kita bagi mereka dari saudara mereka, ya. Jadi bukan dari Bani Israel, dari saudaranya Bani Israel, yaitu orang Arab. Seperti engkau, seperti orang Israel ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Cuma ditaruh di lidah Rasulullah. Cuma ditaruh, nggak boleh ditambah-tambah. Rasulullah tidak menambah sepotong kata pun dalam kitab sucinya. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang itu tidak mendengarkan segala firmanku. Dan dia memulainya selalu dengan demi namaku. Kalau kita aja demi itu di dengan atau demi, ya. Nama ismi ku Allah, di ismi Allah, Bismillah, ya. Hanya satu-satunya lah kitab suci yang mengawali semua surat-suratnya dengan Bismillah. Ada satu lagi teka-teki cepetan, mudah-mudahan dapat. Ada nggak sih hadiahnya nanti? Ada, ya. Kalau nggak nanti nawari, nggak apa-apa. Kalau nggak ada nanti saya keluarin duit saya. Sekarang saya tanya apa tadi, ya? Apa? Ada satu lagi. Iya, tadi mau nanya apa tadi, ya? Surat apa dalam Al-Quran yang tidak pakai Bismillah? Atau kecepatan dia? At-Taubah. Banyak tahu. Kenapa At-Taubah nggak pakai Bismillah? Karena itu perintah berperang. Allah tidak begitu cinta dengan perintah berperang. Dia tidak mengawali dengan nama Allah. Perang itu bukan dengan nama Allah, tapi perang itu melawan kejahatan, ya. Maka ada sahabat-sahabat yang meninggal, kemudian dalam suatu peperangan, sahabat yang lain mengitari, kemudian mengatakan, Rasulullah, orang ini pasti masuk surga. Rasulullah mengatakan, tidak, dia tidak masuk surga. Loh, dia hebat sekali berjuangnya. Hebat sekali. Bukan, dia berjuang untuk keperluan lain. Dia akan
menginginkan sesuatu seorang wanita, maka dia berjuang di sini dan dia ahli neraka. Jadi kenapa Allah sangat hati-hati dalam masalah berperang? Karena berperang itu ada yang niatnya fi sabilillah, qatala fi sabilillah, ada juga yang qatalanya bukan fi sabilillah, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan bahwa nubuat kedatangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jelas sekali terdapat di bibirnya orang Kristiani, Kristiani. Jadi kalau kita bertemu dengan orang Nasrani, Kristiani, jangan ragu-ragu untuk berdebat. Kalau orang Nasrani datang ke rumah kita mengetuk-ketuk pintu, biasanya kita suruh usir kan? Kalau saya jangan ganggu kami dong, kami orang Islam, ya. Kami orang Islam, jangan begitu. Silakan masuk, ajari kami juga. Diajari, dengar aja dulu, catat apa yang diajarkan. Besoknya dia datang lagi, minta ajari. Yang ketiga, kumpulkan penduduk sekampung. Kumpulkan penduduk sekampung. Waktu dia datang, panggil saya. Kita coba. Setiap saya berdebat dengan pendeta, ahli-ahli, saya pernah berdebat dengan pendeta Yehova, tidak bisa satu pun yang bisa dijawab oleh dia. Sampai dia mendatangkan dari Belanda, orang Belanda yang tidak bisa bahasa Indonesia, guru mereka tetap juga tidak bisa menjawab. Ya. Masya Allah, ya, Masya Allah, ya. Maka kalau ada, jangan khawatir manggil saya, asal hari Minggu, kumpulkan di hari Minggu. Saya untuk agama saya siap saja, saya memang dokter kebidanan, saya dokter ahli kebidanan, saya sibuk, tapi untuk agama saya menyiapkan diri saya, ya. Demikian sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi mereka yang mau bertobat. Mudah-mudahan orang-orang Nasrani, orang Kristiani itu dan orang Yahudi bertobat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kesalahan datangnya pasti dari saya. Apabila ada kebenaran mesti dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.